Kantor Dinas Kesehatan Kota Bitung. Penjelasan dari Pak Dokter seperti apa? Untuk yang proses penularan penyakit kan semua penyakit infeksi sama. Jadi kalau ISPA, infeksi saluran pernapasan yang orang batuk flu, itu kan karena proses dapat hirup virus, artinya flu. Sama juga dengan corona. Jadi corona pada saat ada virus jadi entah masih di udara atau ada yang datang ke permukaan meja misalnya kemudian masuk ke hidung atau mulut, nah itu proses masuknya virus kuman ke dalam tubuh sehingga pasti kan tertular. Nah kalau persoalan vaksinasi ini lain. Persoalan vaksinasi ini memberikan pengenalan pada tubuh, jadi imunitas seluler, sehingga ada sel memori yang sudah mengenal virus itu. Ada juga imunitas humoral. Imunitas humoral itu kadang-kadang mereka orang-orang diperiksa DPI imun itu di laboratorium. Nah, jika proses itu masuk, tetapi orang sudah ada kekebalan, itu enak. Nah, kekebalan ini ada dua. Kekebalan secara alami, jadi orang tunggu tak kena dulu infeksi, kabal, no? Atau kekebalan yang dipicu oleh vaksin. Antara dua itu. Jadi tinggal mau pilih ini sebenarnya kekebalan. Jadi orang mau suka kebal, orang terinfeksi sendiri, atau orang suka kebal sebelum orang terinfeksi, orang so vaksin. Sama DP kuman yang so diproses sehingga tidak berbahaya. Antara dua itu. Nah kalau masuk nih yang vaksin ini, DP keuntungan kan angka kesakitannya sangat kecil, paling lau-lau, mengenai angka kematian. Tapi kalau terinfeksi secara manual, angka kematian itu lumayan, apalagi kalau komorbid. Nah pemerintah intervensi di situ, jangan orang pilih yang ini. Jadi orang harapkan komunitas masyarakat itu kebal, tapi jangan lewat tanggung jawab masing-masing, tapi lewat pemberian vaksin. Karena kalau ini risikonya lumayan. Memang sih kalau yang lalu kan angkanya sampai 3%. Ya kalau orangnya kena 3% ya syukur. Tapi apakah orang mau gambling, mau menjudi dan orang kehidupan? Orang kematian mau suka gambling. Nah itu masalah. Ya kalau masyarakat yang suka gambling sih terserah. Jadi DP solusi harus vaksin, Dok. Vaksin, karena ini pilihan paling aman. Nah buktinya bahwa itu vaksin itu berpengaruh. Nah setelah orang terinfeksi, ini kan masuk lagi gelombang ketiga, orang terinfeksi. Buktinya apa? Buktinya bahwa di rumah sakit sekarang banyak kosong. Coba kita bandingkan waktu bulan Juni-Juli, atau apalagi tahun 2020. Waduh, itu rumah sakit kan, orang tahu Bitung kan lalu masih level 4 karena bornya 100%. Rumah sakit Bitung full. Angka kematian naik sampai 2,5% waktu itu. Yang orang pernah punya statistik, bulan Juni kematian Kota Bitung 200 orang, bulan Juli melonjak tajam. Jadi rata-rata 200-an melonjak jadi 400-an. Itu angka kematian. Nah itu risiko. Dok, untuk saat ini ada yang positif, ada yang isoman, ada yang dibawa ke rumah sakit darurat. Itu gimana, Dok? Tahun ini bisa orang lihat bahwa yang positif oke, sama banyak seperti tahun lalu. Tapi di rumah sakit banyak kosong. Artinya cuma isoman di rumah karena apa? Seperti contoh pegawai-pegawai itu, orang semua dalam keadaan ada gejala penyakit, cuma tertular. Perlu isoman, kenapa? Supaya tidak menularkan ke orang lain di tempat kerja, itu saja. Tapi nanti ada sakit tinggal sedikit kan di rumah sakit. Baru kedua, angka kematian sudah jauh menurun. Jadi setelah kita akumulasi sejak tahun 2020, angka kematian Kota Bitung itu tinggal 1,5%, turun 1% dari tahun lalu. Karena ini vaksin ini kan ya? Vaksin. Itu udah membedakan tahun lalu tahun ini. Oke, tertular sama. Apa fungsinya vaksin? Orang bandingkan data vaksin tahun lalu dengan sekarang.
tahun lalu angka orang maksudnya tertular tapi ada keluhan sakit, sesak napas segala macam di rumah sakit itu full. Tahun ini nggak sampai setengah. Bukan itu kan proses penularan. Itu yang jadi orang yang merasa seakan-akan vaksin yang proses yang itu bukan itu kan proses penularan. Itu yang jadi orang yang merasa seakan-akan vaksin yang proses yang itu